This is the story of a boy whose name the world did not yet know. They called him Gajah Mada. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya membahas satu kosakata, saya ingin membacakan dua komentar dari warganet Indonesia. Komentar pertama dari Andi Nuno. Maaf, saya tidak tahu apakah Mas atau Mbak ya, karena biasanya yang saya tahu kalau nama Andi itu adalah gelar ya untuk orang Bugis atau orang yang berasal dari Makassar. Dan Andi itu bisa laki-laki atau bisa perempuan. Saya punya teman berasal dari Makassar, laki-laki, itu nama depannya Andi. Tapi ada juga yang nama depannya Andi itu perempuan. Salah satunya adalah seorang penyanyi Indonesia yang jujur saya suka dengan suaranya, tapi beliau sudah berpulang ke rahmatullah. Nama beliau adalah Andi Meriem Matalatta. Beliau itu berasal dari Makassar. Beliau adalah seorang wanita. Saya tidak tahu ini Andi Nuno ini laki-laki atau perempuan, jadi saya sebut nama saja. Untuk itu saya mohon maaf. Film AI Indonesia, Nusantara, menang awards di Festival Film Cannes 2025. Mohon sedikit dibahas agar Nusantara nggak diklaim Malaides. Masih dengan membicarakan topik yang sama dari Bapak Muhammad Siddiq. Beliau menuliskan reaction film AI Indonesia yang telah menjuarai dunia festival film Prancis. Oke. Nah, akhirnya seperti biasa saya mencoba mencari informasi. Saya sudah melihat sendiri di salah satu kanal YouTube dan saya yakin teman-teman bisa melihatnya sendiri. Trailer atau cuplikan dari film Nusantara. Yang menarik adalah, teman-teman, bahwa film Nusantara ini dihasilkan menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dan saya ingin membacakan beberapa hal yang menarik dari film Nusantara itu sendiri. Film ini memperoleh film dokumenter menggunakan teknologi AI terbaik di Festival Film AI yang diadakan di Cannes tahun 2025 pada tanggal 4 Juni 2025. Dan ini menjadi momen bersejarah untuk sinema Asia Tenggara di panggung global. Festival ini adalah bagian dari ajang bergengsi Cannes AI Film Awards. Jadi ini bukan bagian dari Cannes Film Festival yang seperti biasa kita lihat. Jadi kebetulan kotanya sama, tapi ini khusus untuk film menggunakan teknologi AI. Beralih ke informasi lainnya, satu lagi karya anak bangsa yang mendunia. Film Nusantara yang sepenuhnya memanfaatkan teknologi artificial intelligence alias AI mendapat penghargaan sebagai film dokumenter terbaik di ajang AI Film Awards Cannes 2025. Seperti apa cerita dan proses produksinya? Berikut wawancara cuplikan dengan Helmi Yahya dan juga Indra Yudhistira selaku eksekutif produser dan produser film Nusantara. Saya lihat dulu kita tuh yang kita menangkan Festival Film AI di Cannes. AI Film Award. Ya, AI Film Award. AI Film Award. Bukan yang Cannes-nya ya. Yes. Bukan Tapi Festival dilakukan bersama di waktu yang sama di kota yang sama, Cannes, Perancis. Nusantara adalah sebuah film dokumenter yang sepenuhnya dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan atau AI yang menghasilkan adegan kolosal historis dengan teknologi resolusi ultra density, jadi dengan kerapatan yang tinggi. Dan teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana ekspresi wajah, bagaimana gerakan tangan yang semua itu dihasilkan menggunakan teknologi AI itu seperti sangat nyata. Kan kalau kita biasanya kalau menggunakan teknologi AI ya hasilnya mungkin nggak terlalu mulus begitu ya. Teman-teman bisa melihat sampai senyumannya, pandangan matanya, itu semua seperti betul-betul nyata orang adanya.
Padahal itu semua dihasilkan menggunakan teknologi AI. Ceritanya mengangkat kisah Gajah Mada. Seperti kita tahu, Gajah Mada itu adalah seorang patih berasal dari kerajaan Majapahit. Menjelajahi perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga pengangkatannya sebagai patih di era Majapahit dan menghidupkan kembali sumpah legendarisnya. Apa itu? Sumpah Palapa. Film ini diproduksi oleh Neira Vision, sebuah studio AI yang berbasis di Jakarta. Menandai pergeseran besar pemanfaatan teknologi AI dalam sinema lokal. Sedangkan yang jadi naratornya, jadi kalau teman-teman dengar nanti ada suaranya tuh berat dan gagah gitu ya. Sedangkan nama naratornya adalah Pitan Daslani. Beliau mantan editor surat kabar The Jakarta Post yang memberikan narasi budaya nan kaya untuk audiens internasional. Apa dampak dan hasil dari film Nusantara ini? Roma Nebo, kreator utama dari film AI Nusantara ini menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mendemokratisasi alat produksi, mengalihkan kekuatan narasi film dari Hollywood ke kreator penuh bakat di Nusantara melalui teknologi kecerdasan buatan. Yang kedua, penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk membuat karya lokal yang mengedepankan sejarah dan budaya, serta menempatkan Indonesia sebagai pusat sinema AI dunia, menurut Pitan Daslani dan Roma Nebo. Mengapa film AI Nusantara ini menjadi unik? Itu disebabkan pertama, kolaborasi sejarah dan AI, yaitu menggabungkan sejarah tentang patih Gajah Mada dengan teknologi visual AI yang mutakhir yang belum lazim dijadikan film dokumenter sejarah di Indonesia. Kedua, ini adalah suatu prestasi nasional, menjadi bukti kemampuan pembuat film Indonesia bersaing dengan negara maju dalam genre futuristik dan inovatif. Ketiga, ini adalah teknologi transformatif. Pemakaian AI tidak hanya sebagai alat visual, melainkan sebagai medium yang bisa menceritakan ulang sejarah Nusantara dengan cara yang baru dan mendalam. Kesimpulan dari film AI Nusantara ini adalah bukan sekedar dokumenter sejarah saja. Ia menjadi simbol transisi besar bagi film Indonesia, memperlihatkan kemampuan kreator lokal dalam menggabungkan budaya dan teknologi, serta mendorong gelombang baru sinema AI berbasis cerita Nusantara yang bertenaga di pentas dunia. Nah, kembali lagi kepada definisi Nusantara itu, teman-teman ya. Kan kita tahu tuh bahwa definisi Nusantara di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes kan coba diplesetin tuh menjadi Kepulauan Melayu. Sedangkan definisi Nusantara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan kepada wilayah kepulauan yang ada di Indonesia. Saya ingin melihat ya, kalau memang apa yang didefinisikan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes yang koar-koar mengatakan Nusantara itu Kepulauan Melayu, saya ingin melihat mungkin sinemator atau kreatornya dari Malaydes untuk membuat film tentang Nusantara berdasarkan teknologi AI. Kan katanya Nusantara itu Kepulauan Melayu. Kan katanya kalian itu mempunyai teknologi AI yang hebat. Nah, sekarang saatnya untuk sinemator atau kreator dari Malaydes untuk menunjukkan kreativitas mereka. Apakah mereka bisa membuat film berbasis AI menceritakan tentang Nusantara versi mereka. Mungkin mereka ingin menunjukkan Gunung Jerai, mungkin juga mereka bisa menunjukkan bagaimana besi pedang Rasulullah itu dibuat di Gunung Jerai. Jadi saya ingin melihatlah bagaimana sih cara warga Malaydes untuk membuat film berbasis AI. Ya. Dan ternyata beliau itu kagum banget dengan tokoh yang namanya Gajah Mada sebagai
pemersatu bangsa. Eksekusi sebulan sebenarnya, ya, tapi lebih banyak juga tektokan apakah pakai bahasa Jawa gajah madanya, sumpahnya gitu, apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Inggris. Dan teman-teman, ya, tim kita mengirimkan ini ke Festival Film AI di Cannes, dan kita kaget banget kita dinyatakan sebagai pemenang. Wow, keren banget. Best Jadi documentary adalah ya. film dokumenter AI ya. Ya, short Ini movie, detail banget ya. detail banget, keren banget. Nah, proses kreatifnya nih Mas Indra, sebenarnya kayak gimana sih sampai bisa tercipta nih? Itu detail sebuah bentuk wajahnya dan selama ini sebagainya. kan orang menyangka AI itu cuma sebatas hanya bisa dibikin animasi atau hanya bisa untuk replace background misalnya. Dan kalaupun kita bikin sebuah karya gitu, biasanya masih problem tuh, biasanya misalnya karakter inkonsistensinya masih berantakan. Jadi kita nggak bisa bikin karakter yang sama bertahan sampai beberapa menit gitu misalnya. Berapa detik bahkan? Ya, betul. Terus kemudian juga problemnya di ini lack of empathy. Jadi ekspresi masih belum Kurang kelihatan, human. kurang human, kurang Nah, ada ini soul-nya. Ini human banget. Nah, ini lihat deh, luar biasa banget gitu. Jadi kita bersama tim Nera itu berhasil membuat sebuah karya yang, lihat deh, dari ini tangan paling susah bikin tangan itu, lihat bagus banget. Terus kemudian gerakan-gerakan, lihat matanya ya. Terus ada ekspresi ketakutan kan tadi kelihatan. Nah, itu susah tuh bikin. Makanya kita ngerasa wow, ini sesuatu yang kita patut syukuri dan banggakan ya, kita bisa bikin kayak gini. Bayangin kalau kita syuting beneran nih, bikin kayak gini pasti mahal banget gitu. Mahal banget, lama banget. Lama banget. Iya, dengan segala detail yang ada itu Tuh, kan. lihat. Satu kosakata yang ingin saya bahas dalam video ini adalah lawas. Lawas itu mempunyai beberapa definisi. Definisi pertama itu berasal dari bahasa Minangkabau yang mempunyai arti luas. Jadi kalau saya dulu waktu sekolah dulu di Riau, kalau dalam bahasa Minang luas itu laweh. Jadi lawas itu laweh dalam bahasa Minangnya. Piaman laweh gitu, maksudnya Pariaman tuh luas. Kemudian definisi lawas juga berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai definisi lama dan tua. Jadi kalau misalkan ini lagunya lagu lawas, maksudnya lagu lama. Atau ada yang mengatakan ini orang lawas, maksudnya orang tua gitu ya. Terdapat kosakata turunan melawas, yaitu luas, lapang, lega, tentang pemandangan dan sebagainya. Dan ini langsung berkaitan dengan yang definisi di bahasa Minang tadi. Kemudian melawas bisa didefinisikan sebagai mulai habis, tentang buah-buahan dan sebagainya. Apakah ada kosakata lawas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaides? Ada dong. Definisi pertama, luas, kawasan, pemandangan, lapang, terbuka. Ini sesuai dengan definisi menurut bahasa Minangkabau. Melawas itu luas, kawasan, pemandangan. Sama nggak definisi ini dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang menariknya lagi, seperti biasa, mereka mencoba menambah perbendaharaan kosakatanya, kelawasan. Kelawasan, keluasan, atau kelegaan hidup. Dan atau itu sebagai kemudahan hidup. Kok jadi aneh ya, kok jadi ngelanturnya kemana-mana gitu. Lawas, luas, jadi kemudahan. Jadi misalkan dia mendapatkan fasilitas beli rumah karena dia berstatus bumi putra, maka dia mempunyai kelawasan dalam membeli rumah karena harga rumahnya lebih murah, ya. Kemudahan maksudnya, gitu ya. Definisi kedua, ini menarik. Lancar buang air besar atau kecil. Hah? Maksud lu, orang yang lancar buang air besar atau buang air kecil itu maksudnya, dia lawas. Oh, mungkin lu karena ngambilnya dari kelegaan tadi ya. Lega. Jadi kayak lawas, lega, bisa buang air besar, bisa buang air kecil gitu. Lega, lawas. Jangan lupa bawa kamus lu ke Jamban. Kan di dalam kamus lu itu banyak kosakata bahasa Jawa. Sedangkan menurut komentar dari salah satu warganet Malaides mengatakan bahwa bahasa Jawa itu digunakan untuk berak di Jamban. Jadi kalau supaya lawas, jangan lupa bawa kamus Anda ke Jamban. Jadi proses buang air besar Anda, buang air kecil Anda itu lawas.
lancar gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Definisi ketiga, lawas. Berkurang hasil buah-buahan menjadi kurang. Sama nggak definisinya dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi ini jelas-jelas tertulis bahwa bahkan dari diksi yang tertulis di dalam kamusnya itu mencontek apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi tidak dituliskan itu pungutan dari mana. Menarik kan? Teman-teman, jika video ini informatif, bermanfaat, dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!